Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Hurmia. Oke, baik. Di sini sebelumnya perkenalkan dulu ya. Di sini saya Bina Sukma. Saya bertugas pada siang hari ini untuk memberikan Ibu konseling tentang deteksi dini gangguan psikologi pada anak. Baik, sebelum itu di sini saya mempunyai inform konsen. Di sini apakah Ibu setuju atas apa yang saya berikan pada siang hari pada pagi hari ini? Kalau boleh Ibu tanda tangan dulu ya. Ini doang. Nah. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, yang Ibu nanti akan menjawabnya. Jadi di sini langsung saja Ibu ya. Di sini pertanyaan yang pertama ada, apakah anak Anda atau anak Ibu seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan tanpa hal-hal yang sudah biasa dihadapinya? Tidak. Baik. Baik, di sini pertanyaan yang kedua, apakah anak Ibu tampak menghindari dari teman-teman atau anggota keluarganya, seperti ingin merasa sendirian, menyendiri, atau merasa sedih sepanjang waktu, kehilangan minat terhadap hal-hal yang bisa sangat dinikmati? Tidak. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ketiga, apakah anak Ibu terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti di sini ada melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya, ataukah menyiksa binatang dan anak-anak lainnya, dan tampak tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepadanya? Tidak. Pertanyaan keempat ada, apakah Ibu memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau cemas berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lainnya? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu mengalami keterbatasan oleh karena adanya kontraksi yang buruk atau mudah terlihat perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau berprestasi belajarnya? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak Anda memerlukan atau memperhatikan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau membuat keputusan? Tidak. Pertanyaan ketujuh, apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Nah, di sini seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam, atau karena mimpi buruk. Di sini juga ada pertanyaan yang ke-8, apakah ibu mengalami apakah anak Ibu mengalami perubahan makan? Nah, di sini ada seperti kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, atau tidak mau makan sama sekali. Pertanyaan yang ke-9, apakah anak Ibu sering sekali mengeluh sakit kepala, sakit perut, ataukah keluhan-keluhan fisik lainnya? Di sini selanjutnya pertanyaan ke-10, apakah anak Ibu sering sekali mengeluh putus asa atau berkeinginan mengakhiri hidupnya? Pertanyaan yang ke-11, apakah anak Ibu menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimiliki? Nah, di sini seperti mengompol, mengisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuhnya? Pertanyaan yang terakhir, apakah anak Ibu melakukan perbuatan berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Nah, baik, di sini sudah saya kasih ya pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi di sini kesimpulan dari pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu di sini, yaitu Ibu harus melakukan konseling ya.
Nah, selama memberikan konseling itu, anak ibu harus dievaluasi 3 bulan lagi. Ya, jadi di sini mungkin hanya itu ya ibu ya yang saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi mungkin ada yang ingin ibu pertanyakan. Tidak ada. Baik ibu, terima kasih ya atas waktu dan kesempatan ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya ibu ya. Kalau ada yang ingin ibu pertanyakan kepada saya, ibu bisa datang langsung ke saya ya. Iya. Oke, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.